Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh dewan guru yang saya hormati, termasuk ibu kepala sekolah yang saya hormati, terima kasih atas waktunya untuk sosialisasi aksi nyata, sosialisasi modul 1.1 dan modul 1.4 pendidikan guru penggerak calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Sukoharjo pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022. Baiklah, sekian dewan guru yang saya hormati, sosialisasi yang pertama adalah modul 1.1 refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Ya, ini adalah Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Fotonya kurang lebihnya seperti ini, dan beliau memiliki semboyan yang sampai saat ini masih kita gunakan, yaitu ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tut wuri handa yani, yang artinya Bapak Ibu kurang lebihnya ing ngarso yang ada di depan, sung tulodo memberi contoh, memberi teladan. Kemudian ing madya yang di tengah, mangun karso menyemangati, dan yang ketiga tut wuri handa yani, yang ada di belakang itu memberi dorongan, memberi semangat, motivasi. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah asas dan dasar Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan, dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Bapak Ibu yang saya hormati, Ki Hajar menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak. Nah, ini poin pentingnya Bapak Ibu. Yang poin kedua, ini adalah merupakan perumpamaan dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Bagaimana itu? Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Petani, Pak Tani, atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Petani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit jagung yang berkualitas, yang bagus, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan serta cahaya matahari yang baik,
dan juga dari perawatan Pak petani, maka biji jagung tersebut bisa dimungkinkan tumbuh namun tidak akan optimal. Dalam proses menuntun anak diberi kebebasan, namun pendidikan sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah. Jadi guru itu hanya sekedar seperti orang ngomong itu aja, memberi arahan, tidak bisa mencetak. Pengen A, anak semua jadi A, tidak bisa. Jadi setiap anak memiliki kodratnya masing-masing. Guru hanya bisa mendampingi dan mengarahkan. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, selanjutnya adalah sosialisasi modul 1.4 tentang budaya positif, tentang budaya positif di sekolah kita ini. Jadi pada kesempatan baik Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama adalah konsep disiplin positif dan motivasi. Dalam budaya kita, makna kata disiplin di mana yang menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan hal tersebut, wajiblah penguasa lain atau orang lain mendisiplinkan diri kita. Ini adalah pendapat Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ini menurut Diane Gosen dalam bukunya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah salah satu motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang selanjutnya, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Jadi melakukan sesuatu itu motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, kita melakukan sesuatu itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayakan. Penjelasannya Bapak Ibu, yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman dan atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang aku tidak melakukan kira-kira apa ya? Itu biasanya adalah sifat atau motivasi seseorang yang memiliki dasar menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Selanjutnya Bapak Ibu, penjelasan tentang sifat motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan merupakan orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya lakukan? Misalkan kalau kita bekerja, apa yang kita dapatkan kalau bekerja? Apa yang saya dapatkan kalau berangkat jam 7 pagi? Apa yang saya dapatkan ketika pulang sore? Seperti itu. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayakan. Bapak Ibu, kira-kira kalau panjenengan motivasinya apa? Motivasinya apa? Selanjutnya Bapak Ibu adalah tentang
keyakinan kelas. Ini sangat penting sekali agar kelas kita sangat kondusif dan baik guru murid bisa melakukannya dengan baik selama proses pembelajaran. Apa itu keyakinan kelas? Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Nah, perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan, ya. Perilaku warga kelas tersebut bisa menjadi suatu kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama antara warga kelas. Kita membuat kesepakatan dengan murid, misalkan murid menulis boleh ngantuk tapi tidak tidur. Nah, itu salah satu kesepakatan kelas. Tapi kita memilih juga yang kita sepakati adalah kesepakatan yang positif. Nanti kalau kita asal menyepakati saja keinginan anak-anak, nanti banyak anak-anak yang keinginannya terkadang kurang positif. Seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ini menurut William Glasser, ya. 5 kebutuhan dasar manusia selain sandang pangan papan. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya pada saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Apa kebutuhan dasar kita? Ada 5. Ini yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita mencetak generasi selanjutnya, anak cucu kita, keturunan kita. Pasti semua orang kepingin ini, ya, punya generasi selanjutnya, bertahan hidup. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang. Kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Diterima, ya, diterima oleh orang lain, keluarga kita. Yang ketiga, kebebasan. Maksudnya kebebasan adalah kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan, merasa senang adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Setiap kita pasti butuh kebahagiaan. Kalau pada musim liburan kita sering pelesiran, sing omahe gunung nang laut, sing omahe laut munggah gunung, sing ning omah tengah-tengah ya besok munggah gunung, besok ning laut, ngoten. Jadi mencari kesenangan. Selanjutnya yang nomor 5, kebutuhan yang nomor 5 manusia kekuasaan, power. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Dan ini adalah 5 posisi kontrol yang perlu kita ketahui Bapak Ibu sebagai guru. Oke, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, monitor atau pemantau. Dan yang kelima, manajer. Harapan saya semua guru di SMP 2 Negeri Polokarto ini sebagai manajer semuanya. Allahumma amin. Oh seperti itu Pak, penjelasannya bagaimana? Ini posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum. Penghukum adalah seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbali kata-kata. Okay. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuh ya aturan saya, atau awas. Atau kata lain seperti kamu selalu saja salah. Ini adalah contoh
tipe atau jenis posisi kontrol pendukung. Kemudian contoh yang lain, selalu dan pasti selalu yang terakhir selesainya kamu itu. Temenin ya. Bapak Ibu yang saya hormati, itu adalah beberapa contoh, kata-kata yang biasa diucapkan oleh posisi kontrol pendukung. Selanjutnya, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara dengan lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Kemudian orang tersebut merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata keluar dengan lembut, seperti contohnya seperti ini. Kalau ibu-ibu ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kurang lembut. Mungkin kalau saya ibu-ibu bisa lebih menghayati. Kebetulan saya bapak-bapak. Contoh lain. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Kemudian atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Itu adalah contoh posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Jadi kita mengontrol orang di depan kita itu biar merasa bersalah. Murid kita biar merasa bersalah. Ini sebenarnya banyak referensi, kalau saya buka LMS ada banyak contoh kata-katanya. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri, merasa diri yang buruk tentang apa diri. Murid akan merasa seperti itu. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang dia sayangi, telah mengecewakan gurunya, orang tuanya, seperti itu. Jadi posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Selanjutnya posisi kontrol teman, fair, seimbang. Guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata contohnya nih, ayo bantulah demi bapak ya. Contohnya seperti itu, sambil memegang pundak si anak. Atau mungkin, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, sambil memegang kepalanya si anak tersebut, sambil mengelus-ngelus. Jadi seolah-olah kita friend, teman. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya ini pemantau, tipe pemantau. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan yang berlaku di sekolah, ada aturan-aturan, ada konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi-sanksi dan konsekuensi yang ada, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Biasanya menggunakan pengaturan seperti ini. Peraturannya apa? Hari ini seragamnya apa? Kalau pas sekolah waktu Jambi, harusnya masuk jam berapa? Contohnya seperti itu. Kita monitor, bocahnya mungkin kurang. Memonitor 80-90% ramai. Anak sudah merasa salah, kemudian kita katakan apa yang telah kamu lakukan. Seperti itu, kita memonitor. Seorang pemantau atau mengandalkan perhitungan, catatan, data, checklist dan lain sebagainya. Posisinya akan contohnya menggunakan scoring, stiker. Ada bintang, kalau anak TK itu dikasih bintang 3, bintang 5. Kalau prestasinya bagus, bintangnya banyak, seperti itu. Prestasinya kurang, bintangnya ditempel dan lain sebagainya. Itu seperti contohnya seperti itu. Yang terakhir ini manajer yang saya harapkan, yang saya harapkan. Jadi manajer itu di atasnya keempat tadi. Posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi guru dan murid bersama-sama. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi suruh bertanggung jawab atas perilakunya. Dia sudah salah,
kemudian disuruh bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Oke. Contoh, saya persingkat saja contohnya. Oke, contohnya adalah kita bertanya, kan tadi sudah dibentuk keyakinan kelas, sudah tahu aturannya. Ketika anak itu salah, berhadapan dengan kita, ditanya, coba nak, apa yang kamu yakini? Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Nanti anak menjawab. Kemudian kita bisa tanya lagi, jika kamu meyakininya, apakah kamu sudah bersedia memperbaikinya? Dan lain sebagainya. Saya juga ada contoh video, PKN di sempat-sempat kesibukan kita, saya membuat video anak yang berbuat salah, kemudian saya tanya dengan sistem managering. Nah ini restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Dan di sini nanti kita mengenal segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Ini adalah ilmu barat, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gambarannya ini bisa diperhatikan ya, segitiga ini. Bukan ketinggal. Saya bacakan. Jadi ketika anak itu kita panggil atau menghadap guru ketika merasa bersalah, yang pertama kita tanyakan adalah keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa coba? Kita tanya seperti itu. Mereka akan mengatakan dan menjawab apa yang dia inginkan. Kemudian kita stabilkan. Kalau dia sudah sadar akan tujuannya, sudah sadar dengan aturannya, kemudian kita stabilkan identitasnya. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan hal ini, nah. Gak boleh nopo-nopo, gak apa-apa. Kamu bukan orang satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Seragamu kalau ora kowe tok, biyen wis ana sejarah ini. Atau mungkin dengan kata-kata yang lain, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, nah, gak apa-apa. Distabilkan, mau diasorke, sekarang distabilkan nek, dibongkong. Setelah itu baru divalidasi tindakan yang salah tadi. Maksudnya bagaimana? Tentu kamu, contohnya seragamnya yang salah. Tentu kamu punya alasan kok, nak. Kenapa kok seragammu salah? Kenapa? Coba ceritakan pada Pak Guru. Yang anaknya terlambat, tentu kamu punya alasan kok, nak. Kenapa kamu tadi datangnya terlambat? Coba ceritakan pada Pak Guru. Diceritakan kabeh, histori ini sejarah. Kemudian kita tanya lagi, adakah cara yang lebih baik, lebih efektif untuk bisa mencapai tujuan yang kamu inginkan? Kalau seragamnya salah tadi, piye caranya supaya sumber seragamnya salah piye? Menurutmu piye? Disepakati. Kalau hari terlambat, coba menurutmu bagaimana? Cara yang efektif agar besok kamu tidak terlambat lagi bagaimana? Kita tanya seperti itu, sehingga akan muncul solusi-solusi yang bisa disepakati, dan ke depan anak tidak merasa tersakiti, namun anak merasa malah ditemani dan didorong. Baik, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, selanjutnya ini adalah bonus sosialisasi modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Tentang nilai dan peran guru penggerak. Ini sebelumnya kami perkenalan tentang profil pelajar Pancasila. Silakan perhatikan gambarnya. Ya. Ada 6 profil pelajar Pancasila itu. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat kreatif, kemudian yang kelima bergotong royong, dan yang keenam berkebinekaan global. Selanjutnya Bapak Ibu, peran guru penggerak itu ada 5. Jadi peran saya sebagai guru penggerak di sekolah ini ada 5. Saya kenalkan biar panjenengan tidak kaget. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran.
Ya, yang pertama, peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Ya. Dan yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Ya. Jadi saya mendorong agar ada kolaborasi antar guru. Dan yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Itu adalah beberapa peran guru dari peran guru penggerak. Pada kesempatan kali ini selanjutnya adalah nilai guru penggerak. Jadi guru penggerak itu juga harus mempunyai nilai-nilai. Yang pertama adalah mandiri, yang kedua reflektif, yang ketiga kolaboratif, yang keempat inovatif, dan yang kelima berpihak pada murid. Berpihak pada murid. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi adalah peran dan nilai guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya sosialisasi modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Visi guru penggerak, kita harus mengenali mulai dari diri kita sendiri. Harus punya target, punya cita-cita, punya capaian. Ini sebuah contoh. Visinya adalah mewujudkan peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila. Contohnya, kalau di sini kan mewujudkan peserta didik yang takwa, kreatif, peduli lingkungan gitu. Kemudian selanjutnya apa? Bu Sriati ini berkarakter, betul sekali. Itu adalah contoh visi. Selanjutnya kita pun juga harus memiliki mimpi. Saya itu memimpikan murid yang seperti apa? Memimpikan murid yang seperti apa? Murid idaman kita yang bagaimana? Ini kita diserap. Jadi kita kalau punya mimpi itu, kalau kita catat, jadi kita lebih bersemangat untuk menggapai mimpi tersebut. Contohnya ini, saya memimpikan murid-murid yang berkarakter dan semangat belajar. Contohnya itu tadi, memimpikan murid-murid yang berkarakter dan semangat belajar. Dan beberapa mimpi ini tadi, ini ada banyak sekali contoh-contoh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini ada sebuah metode cara pendekatan agar bisa merubah ke arah yang lebih baik. Namanya ini inquiry apresiatif, IA. Kemudian dengan metode Bagja. IA ini dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Diawali kita harus tahu dulu Bagja itu apa? Bagja itu singkatan Pak Bu. Bagja itu singkatan. B itu adalah buat pertanyaan. A ambil pelajaran. G gali mimpi. J jabarkan rencana. Dan A atur eksekusi. Jadi Bagja itu adalah singkatan. Kita buat pertanyaan. Kalau buat pertanyaan, kita merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran kita. Perubahan apa yang diinginkan dan diimpikan. Aku ingin berubah jadi apa ya? Serah. Nanti ada contohnya. Kemudian ambil pelajaran, mengumpulkan berbagai pengalaman yang sudah ada, informasi-informasi yang atau bahkan yang sudah pernah dicapai di sekolah ini. Kemudian yang ketiga, gali mimpi, menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan yang terjadi di sekolahan kita ini. Kemudian yang keempat, J jabarkan rencana, merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut, capaian kita yang ingin kita capai. Yang kelima, atur eksekusi, memutuskan langkah-langkah yang diambil. Oh, langkah yang ini kita putuskan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dewan Guru yang saya hormati,
Jadi mengaplikasikan tahapan Bagja merupakan salah satu cara untuk meraih target yang ingin dicapai oleh sekolah. Dan terus berbenah, memperbaiki ini bisa kita lakukan terus. Contohnya ini, Mas. Contohnya ini, buat pertanyaan. Bagaimana cara menanamkan akhlakul karimah kepada murid yang mencerminkan iman dan takwa? Kita buat pertanyaan, iya caranya ya. Kemudian kita menjabarkan. Langkah-langkah kita apa? Berdiskusi dengan guru dan rekan sejawat. Pulau tangan-tangan jenengan, berkoordinasi dengan jenengan. Iya, menurut jenengan caranya iya. Tangan-tangan itu banyak. Berdiskusi dengan pimpinan sekolah, berdiskusi dengan komite, tokoh masyarakat dan sebagainya. Ini contoh buat pertanyaan. Ambil pelajaran. Apa saja program kerja yang sudah dilakukan selama ini untuk menanamkan akhlakul karimah pada murid yang mencerminkan iman dan takwa. Jadi kita menggali yang sudah lalu, kita catat, kita gali lagi, kita buka histori kita, pengalaman-pengalaman kita. Gali mimpi, apa hasil yang diinginkan dalam menanamkan akhlakul karimah pada murid yang mencerminkan iman dan takwa. Jadi hasilnya apa yang kita inginkan? Jadi yang kita ingin impikan itu apa? Adapun kalau jabarkan rencana, kita teknis ini bagaimana pembagian kerja yang harus dilakukan dalam program penanaman akhlakul karimah pada murid. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Bagaimana cara pelaksanaan program tersebut? Contohnya melakukan pembagian kerja sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Kemudian melakukan sosialisasi. Kita punya program, kita sosialisasikan. Kemudian melakukan penyesuaian lingkungan sekolah agar program itu ada dukungan. Kemudian yang keempat, kita melakukan program itu sesuai dengan lini masa yang kita jadwalkan. Yang kelima, bekerja sama dan saling membantu dengan guru lain. Bapak Ibu, demikian tadi adalah salah satu contoh dari Bagja, aplikasi Bagja. Kan buka email ya? Enten di sini kan? Enten di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian aksi nyata sosialisasi modul 1.1 dan 1.4 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan budaya positif di lingkungan sekolah. Semoga apa yang telah sampaikan bermanfaat baik bagi saya pribadi khususnya dan umumnya Bapak Ibu Dewan Guru di SMP Negeri 2 Purwokerto, sehingga kita bisa saling berbenah, memperbaiki, bekerja sama agar sekolah kita lebih baik, pribadi kita lebih baik dan bermanfaat untuk anak didik kita, orang tua wali dan lingkungan sekitarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.